Halo pemirsa Dunia Sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa kembali dengan saya Wulan Juliani pastinya dalam program Dunia Sehat. Nah pemirsa, tahukah Anda penggunaan tas lempang yang berat dan juga menggendong anak serta kerap melakukan gerakan memutar lengan yang tidak tepat ternyata bisa memicu nyeri bahu atau yang dikenal dengan keseleo. Nah pada dasarnya keseleo memang bisa disebabkan oleh berbagai macam cedera atau kondisi. Kenapa nih pemirsa? Karena sendi bahu ternyata merupakan sendi yang dapat bergerak secara leluasa dan mudah mengalami cedera. Nah, kali ini Dunia Sehat akan bahas mengenai nyeri bahu atau keseleo, apa penyebabnya dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, karena itu pemirsa, bila Anda ingin berkonsultasi ataupun ngobrol bersama kami bisa langsung telepon ke nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Terlebih dahulu mari kita saksikan informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, nyeri bahu adalah rasa nyeri yang mempengaruhi satu atau kedua bahu. Kondisi ini digolongkan berdasarkan tempat, penyebab, tingkat keparahan, dan beberapa faktor lain. Ya, pada dasarnya bahu terdiri dari persendian bola dan soket yang memiliki jangkauan pergerakan terbesar dari semua sendi dalam tubuh. Persendian ini terdiri dari tulang lengan, tulang belikat, tulang selangka. Karena pergerakan yang lebih luas, maka bahu akan mudah terluka. Dan ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan nyeri bahu, antara lain ketidakstabilan sendi, robeknya tendon sekeliling bahu, cedera saat olahraga, dan kecelakaan. Nah, sudah lihat sedikit informasinya ya pemirsa. Sekarang kita langsung aja membahas mengenai nyeri bahu dan juga penanganannya bersama dengan Dr. Fitri Anesterita, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang Wulan. Aduh Dokter Fitri, ini kayaknya mungkin pembahasan kita adalah yang sering terjadi pada wanita juga pada umumnya, ya nggak sih dokter? Tapi sebenarnya nyeri bahu ini sebenarnya sama nggak dokter dengan keseleo? Keseleo saya kira hanya salah satu penyebab dari nyeri bahu. Jadi nyeri bahu itu kan adalah nyeri yang dirasakan di daerah gelang bahu. Gelang bahu itu seperti tadi jelaskan bahwa memang terdiri dari sendi yang dibentuk oleh bola dan soket dan mangkuknya gitu. Tetapi memang sumber nyerinya bukan hanya pada gelang bahu itu saja, tetapi memang bisa jadi otot-otot di sekitarnya, misalnya otot-otot daerah pundak atau bahkan ke arah lengan atas. Jadi biasanya orang ketika datang mengeluhkan nyeri bahu, bisa saja ternyata yang menjadi masalah adalah bukan gelang bahu, tetapi nyeri otot-otot di pundak, di belikat atau bahkan di lengan atas. Lengan atas. Gitu. Jadi memang lebih luas pengertiannya, apakah itu disebabkan oleh keseleo karena cedera atau hal-hal lain. Oke dokter, berarti bahunya tadi hanya terdiri dari 3 bagian tadi ya dokter sebenarnya? Ya, kalau bahu sih sebenarnya banyak. Kalau sendinya memang iya dari bola dan soket dan mangkuknya itu. Tetapi memang untuk mempertahankan sendinya di tempat, tetap di tempatnya, dia ada jaringan-jaringan pengikat sekitarnya. Dan dipegang juga oleh otot-otot pendek, otot-otot rotator cuff namanya. Tadi kan dilihat di gambar banyak ya ototnya. Jadi ada jaringan ikatnya, ada tendon, ada bantalannya gitu. Dan bahkan peradangan pada masing-masing struktur tersebut juga bisa menyebabkan nyeri bahu. Oh, gitu. ini Jadi sekitarnya ya dokter ya. Betul-betul harus dilihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan, struktur mana yang bisa menyebabkan nyerinya itu. Oke, lalu bagaimana dengan nyeri leher atau punggung itu apa nih dokter? Ini berbeda nggak dengan nyeri bahu atau ternyata nyeri leher dan punggung itu juga karena adanya nyeri di bahu kita? Biasanya sih memang untuk nyeri leher sering disebut dengan ada saraf terjepit yang seringnya yang menyebabkan dia ada nyeri alih, nyeri rujukan. Karena yang dari leher ini dia keluar saraf seperti kabel lah kalau bisa dibayangkan yang menjalar ke arah lengan atas ini. Jadi ketika ada masalah di leher atau di punggung atas, dia bisa mengirimkan nyerinya atau menjalar sepanjang kabel tersebut gitu ke arah bahu, sehingga nyerinya akan dirasakan dari leher ke arah bahu memang. Gitu. Jadi orang mungkin akan mengeluh nyeri bahu tanpa menyadari bahwa memang ya dia sudah biasa
nyeri lehernya juga, kemudian menjalar juga ke arah bahunya gitu. Jadi nyeri bahu pun memang bisa disebabkan adanya masalah di nyeri di daerah Di lehernya. leher itu juga bisa ya. Ya. Berarti dokter, penyebab nyeri bahu gitu ya, selain tadi yang saya sebutkan ke pemirsa bahwa seperti membawa tas lempang yang berat gitu bebannya ataupun menggendong anak, apalagi dokter? Tadi yang jelas bisa nyeri rujukan ya dari daerah leher. Kemudian memang kalau misalnya karena cedera, trauma, aktivitas sehari-hari yang tadi sebutkan, mengangkat benda berat sehingga terjadi overwork atau kerja berlebihan dari otot-otot sekitar bahu. Kemudian mungkin bisa karena pengapuran, mungkin lebih sering pada orang tua lebih dari 40 tahun, 40-50 tahun lah. Dia sudah mulai pengapuran di daerah sendi-sendi bahunya, sehingga ketika dia bergerak terjadi gesekan, terjadi peradangan daerah situ, sehingga memang bisa berbagai hal. Bisa juga karena autoimun misalnya. Jadi seperti rematik, penyakit rematik itu juga bisa menyebabkan masalah pada sendi bahu. Karena rematik pada intinya dia bisa terjadi di seluruh tubuh, pada sendi di seluruh tubuh, termasuk di bahu. Di bahu. Ya. Berarti dokter, katanya sendiri cedera nih. Kita ngomong soal cedera ya dokter. Ini ada 2 tipe nih dokter. Apakah betul? Ini apa aja 2 tipe tersebut? Kalau cedera sih memang pertama mungkin ya strain atau sprain. Ya, strain atau sprain itu adalah peregangan yang tiba-tiba yang melebihi kapasitas kemampuan otot atau ligamen dalam meregang. Jadi misalnya karena gerakan tiba-tiba atau gerakan yang ya tadi yang over, yang berlebihan gitu, sehingga dia menyebabkan peregangan yang berlebihan secara tiba-tiba, sehingga terjadi tadi yang disebut kesleo. Kesleo. Ya, itu yang cedera yang tiba-tiba. Tapi juga ada yang mikrotrauma. Jadi mikrotrauma itu kecil, mikronya gesekan-gesekan kecil selama beraktivitas, tetapi dia berulang kali, repetitif movement gitu. Jadi dia karena dia banyak aktivitas mengangkat lengan ke atas kepala, sehingga dia ketika dia mengangkat lengan itu dia menggesek ke salah satu struktur akromial namanya. Nah, itu karena bergesekan berulang-ulang kali, misalnya perenang yang gaya gaya bebas gitu ya. Jadi dia dokter, berulang kali terus, sehingga nih repetitif itu yang menyebabkan nantinya akan menjadi makin bermasalah. Makin bermasalah. Nah dokter, kalau selain tas lempang nih kan, kalau misalkan perempuan tasnya itu selalu yang satu bagian aja gitu dokter. Karena saya termasuk yang bawa tas seperti itu nih gitu. Kadang-kadang sih kerasa nyerinya nggak di sini dokter. Dia dokter bilang di lengan justru. Itu kenapa ya dokter? Karena memang tubuh kita ini tidak bekerja sendiri. Jadi ketika memang melakukan aktivitas, yang bekerja itu adalah kelompok otot gitu. Jadi kalau misalnya memang aktivitas kerja di bahu terlalu berat, tentu akan dikompensasi oleh kerja di lengan gitu. Jadi aktivitas itu pasti tidak akan hanya ditanggung oleh otot bahu, otot pundak kalau yang di sini ya. Pasti otot lengan pun akan bekerja untuk menahan beban tersebut gitu. Jadi saya kira ya sangat wajar sekali bahwa kerja di bahu dia akan bermasalah juga, spasme juga pada otot-otot lengan atasnya. Berarti ini akan saling ini ya dokter ya, semua kerja akan berkaitan. Baik, kalau gitu dokter kita lanjutkan lagi nanti ya. Nah pemirsa, kita akan ngobrol lagi nanti dengan Dokter Fitri mengenai nyeri bahu dan juga penanganannya. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi, bisa langsung menelpon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @thai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Kembali lagi ke Dunia Sehat ya pemirsa, dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda ingin berkonsultasi mengenai nyeri bahu dan juga bagaimana penanganannya, bisa langsung menelpon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @thai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjutkan lagi perjalanan kami ya, obrolan kami dengan Dr. Fitri Anesterita, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Nah dokter, saya menyambut lagi nih, tadi kita sempat ngobrol sedikit dokter. Secara gini, banyak yang bilang bahwa yang rentan atau yang seringlah terkena nyeri bahu itu adalah wanita dokter. Kenapa sih dokter? Sebenarnya kalau secara statistik saya kira enggak sih ya, kalau wanita lebih banyak hampir sama sih. Tapi kalau misalnya memang wanita beresiko untuk mengalami nyeri bahu,
Karena tadi yang kita selempang itu wanita lebih suka untuk satu sisi supaya lebih cantik gitu kan. Jadi beban di satu sisi gitu. Kalau laki-laki mereka lebih suka untuk memakai ransel sehingga beban memang terbagi dua antara kedua bahunya itu gitu. Kalau perempuan ya lebih suka di satu sisi gitu. Jadi mungkin ya sehingga beban yang ditanggung oleh satu sisi bahunya itu menjadi lebih berat gitu daripada laki-laki. Nah tapi kan sekarang juga laki-laki nih banyak menggunakan tas selempang juga dokter ya kan. Maksudnya yang suka bergaya tuh pasti tasnya selempang ya kan, atau suka tasnya bawa satu aja gitu. Itu juga berbahaya nggak sih dokter untuk bahu risikonya sama ya? Karena pada prinsipnya kan adalah kerja berlebihan dari satu otot yang harus menanggung beban yang secara berkesinambungan. Oke. Nah dokter, biasanya usia berapa yang paling rentan untuk terkena nyeri bahu itu? Saya kira kalau misalnya penyebab berdasarkan usia sih berbeda ya. Jadi kalau misalnya untuk usia muda mungkin lebih banyak karena cedera. Tadi baik itu cedera sprain atau memang yang kesalahan gerak lah karena olahraga. Biasanya atlet gitu sering sekali. Baseball, renang itu sering untuk mengalami cedera bahu. Tetapi usia lansia pun beresiko untuk nyeri bahu dengan penyebab yang berbeda. Misalnya itu yang repetisi, gitu ya, pengapuran atau penyakit yang lain gitu. Jadi rentang usia yang berbeda beresiko untuk nyeri bahu dengan penyebab yang berbeda sebetulnya. Jadi intinya beda umur ya pemirsa, tapi juga bisa beda juga nih yang akan terjadinya gitu ya. Nah dokter, biasanya gejala seseorang nih terkena nyeri bahu itu apa saja? Paling sering dikeluhkan sih memang ya nyeri pada saat beraktivitas lengannya ya, lengan atas, apakah dia meraih atau ke atas kepala gitu. Jadi paling sering sih ke atas kepala memang kalau ininya nyeri bahu yang mungkin menjalar ke arah lengan, mungkin juga ke arah ke atas leher gitu atau ke belakang. Gitu karena memang otot-otot dari situ memang semua bekerja sama ketika gerakan lengan atas. Gitu. Jadi akan memang menjalarnya ke bagian leher ya pemirsa, atau ke bagian tangan atau lengan. Terutama kalau tadi masalah karena sarafnya itu melibatkan masalah saraf sehingga terjadi penjalaran ke sini atau bahkan ke belakang ke arah otot punggung. Nah dokter, kalau nyeri bahu dengan syaraf kejepit nih dokter, bedanya di mana nih rasa sakitnya atau mungkin penjalarannya? Ya kalau nyeri bahu karena terjepit sarafnya itu mungkin nyerinya lebih tajam biasanya. Jadi lebih tajam terus menjalar seperti ditusuk-tusuk biasanya kalau yang digambarkan itu. Tajam, ngilu, ditusuk-tusuk. Kalau orang ini tuh ngebet dok katanya, apa Jawa ya kayak gitu, ngebet ngilu katanya. Ngilu, atau bahkan panas, rasanya seperti panas gitu. Tapi kalau misalnya karena cedera atau karena masalah muskuloskeletal, dia biasanya lebih pegal, berat dok, biasanya pegel, kaku gitu. Berarti atau kalau pegal itu dia. nyeri gitu ya dokter, jadi lebih istilah ada nyeri tumpul, nyeri tajam, sharp and dull gitu, dull pain gitu. Kalau misalnya untuk karena masalah muskuloskeletal dia dull, tumpul, berat, sakit, seperti kaku, tertarik. Biasanya yang dilukiskan seperti itu. Jadi berbeda ya dokter ya. Makanya nih pemirsa Dunia Sehat, kalau misalkan bahunya sakit, dilihat dulu nih yang tajam seperti ditusuk-tusuk, itu mungkin sarafnya kejepit gitu dokter dan menjalar ke arah menjalar gitu. Tapi kalau hanya nyeri saja, kerasanya hanya pegal-pegal gitu ya dokter pegal, terus memang sering juga memang mereka lukiskan nyeri gitu, nyeri tapi terlokalisir di daerah bahu saja. Nah dokter, ada yang bilang bahwa komplikasi yang bisa terjadi ini karena nyeri bahu adalah bahu beku. Nah itu apa nih dokter maksudnya bahu beku? Bahu beku tuh atau sering disebutnya frozen shoulder sih memang ya. Dia bahunya tuh menjadi tidak bergerak karena memang terjadi pelengketan di daerah kapsulnya. Jadi sendi bahu ini ada kapsulnya, ada yang melingkupinya. Ketika dia tidak bergerak selama misalnya dia karena nyerinya dia tidak berani menggerakkan bahunya, jadi dia diam aja begini, gitu sehingga ketika dia tidak bergerak terjadi debris-debris yang menjadi perlengketan di daerah kapsulnya itu. Kalau misalnya sudah lengket itu yang bikin dia tidak bisa bergerak. Akhirnya, Nah berarti penyebabnya itu awalnya nyeri dulu, baru karena dia tidak mau menggerakkan tangannya karena tadi takut kenapa jadi beku. Jadi lengket, perlengketan di kapsulnya. Tetapi memang ada beberapa kasus juga memang
dia primernya itu awalnya dari si peradangan kapsulnya sendiri gitu. Jadi karena peradangan kapsulnya kemudian terjadi perlengketan dan akhirnya frozen. Gitu. Jadi bisa karena nyeri di tempat lain, misalnya karena nyeri leher aja misalnya, dia nggak berani menggerakkan bahunya sehingga perlengketan lah di situ. Atau memang primer di daerah kapsulnya. Gitu. Jadi itu bisa primer maupun sekunder. Tapi yang peradangan kapsulnya tadi bisa terjadi karena apa ya dokter? Kalau tiba-tiba meradang gitu kapsul itu karena apa dokter? Aktivitas yang berlebihan juga bisa, atau memang tadi autoimun bisa. Gitu, tapi penyebab langsung sih memang belum ketahuan sebabnya kenapa gitu, bahwa memang apakah infeksi, peradangan atau memang karena aktivitas gitu, itu belum diketahui secara pasti penyebabnya kenapa. Oke, baik dokter, kita lagi nanti dokternya seru sekali soalnya. Baik pemirsa, saya ingatkan kembali bila Anda ingin berkonsultasi mengenai nyeri bahu dan juga bagaimana cara menanganinya, bisa langsung telepon ke kami di 021 2903 2644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Terlebih dahulu kita menyaksikan info sehat, beberapa manfaat daun pepaya bagi kesehatan. Pemirsa Dunia Sehat, selain buah pepaya yang memiliki manfaat bagi kesehatan, ternyata daun pepaya juga mengandung beberapa senyawa aktif yang memiliki efek sangat baik bagi tubuh. Dan berikut ini manfaat daun pepaya bagi kesehatan. Baik untuk pencernaan, daun pepaya mengandung zat karpain. Zat karpain adalah sejenis kandungan zat kimia yang dapat membasmi mikroorganisme jahat yang dapat mengganggu pencernaan Anda. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka konsumsi secara rutin daun pepaya rebus minimal seminggu 3 kali. Mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri haid. Campurkan 1 lembar daun pepaya mentah, asam jawa, dan garam, kemudian rebus sampai matang. Kemudian minum air ramuan jamu tersebut agar nyeri haid berkurang. Namun wanita hamil sebaiknya tidak terlalu sering mengkonsumsi daun pepaya, karena beresiko memberikan efek buruk pada janin. Mencegah kanker. Mengkonsumsi masakan daun pepaya secara teratur dapat berkhasiat melawan penyakit kanker. Kandungan getah putih yang ada di dalamnya merupakan zat anti kanker. Memperkuat tulang dan gigi. Konsumsi sayur daun pepaya secara teratur dapat memperkuat tulang dan gigi Anda. Kandungan alaminya dipercaya bisa membuat gigi lebih kuat dan tulang lebih sehat. Kembali lagi ke Dunia Sehat pemirsa, dan sekali lagi saya ingatkan bila Anda ingin berkonsultasi mengenai bahaya nyeri bahu dan juga bagaimana penanganannya, bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita kembali ya perbincangan kami dengan Dr. Fitri Anasterita, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Dokter, kita lanjutkan lagi obrolan kami ya dokter ya. Nah dokter, ini kalau masalah nyeri, paling banyak nih kasus nyeri apa dokter? Untuk nyeri bahunya ya, nyeri bahu sih memang kalau paling sering karena masalah pengapuran sebetulnya yang membuat nyerinya itu seakan-akan menetap gitu. Jadi kalau misalnya dia cuman karena kesleo, terus beban yang berat, dipijat atau diberikan balsem gitu biasanya sudah membaik gitu. Tetapi yang sering kali akhirnya datang ke dokter itu ya masalah yang awalnya karena pengapuran menyebabkan peradangan pada jaringan-jaringan lunak sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan robekan pada tendonnya gitu. Itu yang akhirnya menjadi paling sering datang ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Oke. Nah, dokter, kalau nih kita kan mengalami gejala kayak dokter bilang tadi, misalkan cekit-cekit atau pegal gitu ya dokter ya. Hal apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu sebelum mungkin kita ke dokter gitu? Kalau misalnya memang karena tadi cedera yang tiba-tiba atau nyeri yang tidak terlalu hebat gitu, biasanya bisa diistirahatkan dulu. Kalau misalnya memang nyerinya tidak terlalu hebat, bisa dikompres dulu air hangat. Gitu. Oh, justru dengan air hangat ya dokter? Ya, kalau nggak bengkak ya. Kalau nggak bengkak, air hangat saja. Karena kalau misalnya nyerinya karena tadi yang beban yang berlebihan,
itu untuk air hangat itu kompres hangat bisa ikut membantu merilekskan otot-ototnya gitu. Tapi kalau misalnya memang cedera keseleonya itu bisa bikin beban, bengkak karena strain atau sprain itu lebih bagus air dingin gitu ya. Yang jelas memang diistirahatkan dulu, kalau perlu misalnya makan obat analgetik yang ada gitu, sehingga nanti dilihat dalam 2-3 hari apakah membaik atau tidak gitu. Nah dokter, mungkin kan kalau orang awam nih kebanyakan taunya kalau udah keseleo atau sakit langsung udah dipakai krim gosok gitu kan, atau obat gosok. Itu malah akan lebih membahayakan atau justru akan lebih meredakan sih dokter? Kalau ke arah otot-ototnya sih nggak apa-apa ya. Kalau misalnya tadi karena hanya karena regangan ototnya di daerah otot-otot begini sih nggak apa-apa. Ke arah sini itu saya rasa aman lah untuk dilakukan. Tetapi kalau misalnya memang ke arah bahu, gelang bahu, sendinya itu yang memang jangan dilakukan urut gitu, jangan. Tapi kalau misalnya ke arah otot, ke arah ke sini gitu boleh. Gitu, atau ke punggung boleh. Nah dokter, kalau ngomongin soal tadi otot gitu ya dokter ya, sebenarnya kalau kita pengen tadi lagi sakit kita mau pijit-pijit, lebih baik arahnya kemana sih dokter untuk mengurangi rasa sakit itu? Kita kan nggak tahu nih harus ke bawah kah, apa ke atas gitu kan, takutnya menjalar ke tempat lain atau bagaimana dokter? Ya sebaiknya sih memang dia dari arah origo ke insersi. Origo ke insersi dari arah penempalan yang awal ke yang ujungnya. Jadi paling tepat sih memang kita harus mengetahui arah ototnya, kemudian dia dari nempelnya dari sini ke sini ya, dari origo ke insersi ke bawah gitu. Oh berarti ke bawah, bukan ke atas gitu ya dokter ya? Tergantung, ada juga otot yang memang dia nariknya fungsinya dari bawah dia narik ke atas gitu. Nah, itu prinsipnya sih itu dari origo ke insersi, apakah dia di origonya di bawah atau di atas gitu. Jadi dia tergantung arah ototnya. Nah dokter, kalau kita ngomongin soal diurut nih ya kan, itu bisa juga mengalami nyeri bahu nggak sih dokter? Misalkan kita akibat diurut jadi nyeri bahu. Diurut gitu, bisa nggak dokter? Kan orang suka nih, aduh pegel-pegel mau diurut gitu, malah ternyata malah bikin nyeri gitu loh. Kalau sampai dia mengurutnya ke arah sendi dan menggunakan tenaga yang cukup kuat, mungkin saja ya. Tapi saya kira Allah menciptakan sendi itu dengan begitu stabil, jadi ada kapsulnya yang kuat, otot-otot sekitarnya juga yang menjaga kestabilannya gitu. Jadi perlu suatu force atau tenaga yang cukup besar untuk menyebabkan masalah pada sendinya itu gitu. Kalau tukang urut rasanya seharusnya sih ya nggak sampai terlalu kuat seperti ya suatu cedera yang tiba-tiba begitu gitu. Jadi nggak masalah dokter ya. Asal memang itu di arah ototnya aja, jangan di gelang bahunya gitu. Kalau misalnya di arah ototnya ke sini itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Asal jangan ditarik. Kalau ditarik kan kemungkinan untuk regangan ke sendi bahunya lebih besar. Nah dokter, aku mungkin agak sedikit ngomong soal ini nih. Tadi dokter juga sempat bilang kalau nyeri bahu mungkin karena udah tua, rematik gitu ya dokter ya. Bener nggak sih dokter kalau kita masih muda suka mandi malam ya, itu bisa menyebabkan rematik. Dan mungkin juga kan antar rematik akhirnya bahunya juga ntar jadi suka nyeri entah di bahu ataupun di leher ataupun mungkin di punggung. Itu benar tidak dokter? Tidak ada hubungan mandi malam dengan rematik. Itu yang sudah jelas. Gitu. Rematoid itu adalah suatu proses autoimun. Autoimun adalah ya proses di dalam tubuh, nggak ada faktor. Itu yang ini tidak ada hubungannya antara mandi malam dengan rematik. Oh jadi nggak ada ya dokter? Nggak ada. Ini menjelaskan aja soalnya kan kadang-kadang orang bilang, aduh suka mandi malam gitu, pulang kantor malam lelah gitu kan, mandilah malam gitu. Itu berarti sebenarnya nggak masalah ya dokter ya? Enggak. Nah berarti penyebabnya rematik bukan karena mandi malam. Rematik adalah suatu proses autoimun itu. Autoimun tadi. Itu disebabkan karena bertambahnya usia atau bagaimana ya dokter? Enggak, dari kecil pun sebenarnya bisa. Jadi itu adalah salah satu kesalahan program lah yang seharusnya autoimun ini menyerang menjadi suatu pertahanan jika ada yang asing masuk, tetapi dia malah menyerang ke tubuhnya sendiri gitu. Jadi itu adalah salah satu kesalahan program dari tubuh gitu ininya. Gitu. Jadi tubuh punya program dia juga menyerang, ya? dia seharusnya si sel-sel itu menjadi pertahanan, mekanisme pertahanan ketika ada benda asing masuk, kuman yang masuk, ini malah dia menyerang ke dirinya sendiri, auto serangan ke
tubuhnya ke sendiri. tubuh Jadi sendiri. bukan yang membela, malah dia ikut Iya. menyerang gitu ya dokter. Ya, Itu yang namanya autoimun. rematik. Oh, autoimun Ya, tadi. autoimun bisa rematik, SLE dan sebagainya. Oh gitu. Nah berarti mulai sekarang nih mungkin pemirsa yang suka mandi malam sudah jangan khawatir lagi ya. Ternyata Saya juga sering mandi malam karena pulangnya selalu malam. jadi harus tetap Ya. ini ya dokter ya, Tetap bersabar, tetap mandi. mandi ya, tetap Iya. harus mandi. Tapi dokter, baiknya nih dokter, kalau kita sedang mengalami cedera atau nyeri pada bahu atau mungkin punggung atau leher, baiknya mandinya menggunakan air hangat atau air dingin dokter? Kalau air hangat memang dia bisa membantu merilekskan otot-otot. Sehingga jadi memang kalau ketika nyeri bahunya itu karena otot-ototnya yang kaku, itu akan sangat membantu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya bukan karena masalah otot, tentu nggak akan jadi pengaruhnya. Ada pengaruhnya apakah itu hangat maupun dingin. Mendingan. Jadi lebih ke prefer orang aja apa. Oke, Gitu. baik dokter. Kita lanjut lagi nanti ya dokter ya. Nah pemirsa, sekali lagi saya ingatkan nih, bila Anda ingin berkonsultasi mengenai bahaya nyeri bahu dan juga cara penanggulangannya, langsung saja telepon ke kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu info sehat cara alami meredakan nyeri bahu. Pemirsa Dunia Sehat, banyak faktor yang bisa mengakibatkan Anda terkena nyeri bahu. Antara lain kram otot bahu, berolahraga berat, dan mengangkat beban terlalu berat. Dan berikut ini beberapa cara alami dalam meredakan nyeri bahu termasuk leher. Menggunakan es. Untuk meredakan nyeri bahu, Anda bisa mengompresnya dengan es. Lakukan kompres es selama 15 menit pada area yang terasa sakit. Mengangkat bahu. Mengangkat bahu secara berulang-ulang juga efektif untuk merelaksasi bahu yang kaku. Cara tersebut berfungsi untuk menghilangkan akumulasi asam laktat penyebab nyeri bahu. Lakukan beberapa kali dalam sehari, terutama saat nyeri bahu kambuh. Istirahat. Cara paling sederhana untuk mengatasi nyeri pada bahu dan leher, yaitu dengan istirahat sejenak. Selain itu, istirahat juga menyembuhkan otot serta memberi waktu bagi otot untuk kembali rileks. Sebaiknya beristirahatlah dengan bantal, siku, dan berbaring ke satu sisi agar sirkulasi darah ke bahu lancar. Peregangan. Jika Anda kerap merasakan nyeri bahu, maka lakukanlah peregangan bisa menjadi cara paling mudah untuk mengatasinya. Tips ini akan membuat otot-otot bahu Anda rileks. Peregangan juga bisa dilakukan dengan jalan-jalan jika Anda terlalu lama duduk mengerjakan tugas atau di depan layar komputer. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Sehat dan tidak lupa saya mengingatkan Anda untuk berkonsultasi mengenai bahaya nyeri bahu dan juga penanganannya. Bisa langsung menelepon kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi perbincangan kami dengan Dr. Fitri Anesterita, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Dokter, langsung saja saya tanya lagi nih ke dokter ya. Kapan nih dokter seseorang harus langsung ke dokter ketika dia mengalami nyeri bahu? Kalau memang nyerinya memang sudah menengah berat lah ya, sangat mengganggu, saya kira memang itu sudah menjadi warning bahwa ini kerusakannya cukup berat gitu. Jadi nyeri itu adalah salah satu sistem alarm tubuh. Semakin berat masalah nyerinya, masalah kerusakannya, nyerinya akan semakin hebat. Jadi semakin hebat nyerinya berarti kita asumsikan bahwa masalahnya juga semakin berat gitu. Jadi ketika nyerinya udah sangat mengganggu, memang nyeri sedang sampai berat, saya kira sebaiknya ke dokter. Apalagi ya itu yang sudah berlangsung lama. Kalau udah lama sih ya pasti akan ada bermasalah gitu. Pasti akan masalah. Tapi dokter gini, ada nggak sih jedanya gitu? Atau mungkin kalau pemirsa mungkin mengalami nyeri pada bahu, berapa hari itu berarti udah harus ke dokter? Atau gimana? Tergantung nih, penyebabnya ya. Kalau saya rasa kalau misalnya memang cederanya cukup hebat, mekanisme cedera kalau cuma sekedar kepentok aja kan kita masih mekanisme cederanya nggak terlalu besar. Kalau misalnya dia jatuh gitu sehingga kita pikir bahwa ini mekanisme cedera nih mungkin bisa menyebabkan sesuatu yang lebih berat ininya. Jangan ditunggu lama lah gitu. Jadi saya takut kalau misalnya saya patokan udah 3 hari nggak sembuh,
baru ke dokter, janganlah gitu. Kita juga lihat juga mekanisme cederanya gitu. Seperti apa gitu kesakitannya ya? Apakah kesakitannya seperti apa, kemudian bagaimana kemungkinan kerusakan yang terjadi, apalagi misalnya pada orang tua. Kalau pada orang tua kan dengan kropos gitu, dengan tulang-tulangnya yang sudah kropos, tendon-tendonnya juga sudah makin melemah gitu. Kalau memang dia sudah ada keluhan nyeri sedang sampai berat, ya saya kira secepatnya aja. Secepatnya aja, baik Iya. dokter. Kita ada penelpon nih dokter, kita langsung angkat saja. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo Ibu, dengan siapa di mana? Ibu Sri di Medan. Ibu Sri di Medan. Baik Ibu, langsung saja. Ini dok, Ya Bu, nanya ini keluhan saya ini nyeri di lutut. Dok. di lutut. Lutut, oke. Kalau habis dilipat mau diluruskan kali dok. Oh, kalau habis dilipat meluruskan nyeri sekali nih. Waktu berdiri dan berjalan sakit nggak Bu? Sakit dok. Berdiri berjalan sakit. Paling sakit waktu jalan, waktu diri. Iya, kalau berdiri sakit, tuh jalan pun sakit gitu. Maaf, usia Ibu berapa Ibu? 61 61. Baru mengalami masalah ini atau sudah lama? baru dok. Baru ya, sebelumnya belum pernah ya. Ada aktivitas akhir-akhir ini ada aktivitas yang bertambah untuk Kayaknya nggak berjalan? ada dok. Biasa aja ya Bu ya? Ada, ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga biasa, belum, tidak pernah jatuh ya Bu? Jatuh sih enggak. Iya. Tapi ini dong, kira-kira 5 tahun yang lalu kan saya pernah ini ke spesialis saraf. Hanya pengapuran dok. Sudah di ronsen lututnya Ibu? Udah. Sudah. Memang di hasil ronsennya ada pengapuran ya Bu ya? Tapi kan terus di terapi itu, yang terapi ya yang pakai waktu itu. Ya, sudah diterapi, Udah sembuh dok. sudah sembuh. Sekarang Nah, muncul beberapa lagi. hari ini Mm-mm. kok gitu. Mulai Katanya lagi, lebih parah oke. kayak yang gitu. Oke, Oh, baik. Cukup dokter ya? Ya. Oke, kita coba jawab ya Ibu. Nggak apa-apa ya dokter ya, walaupun Boleh. bukan tentang nyeri ini, tapi Ya. masih berhubungan nih dokter, nyeri-nyeri juga. Nyeri juga, ya? iya. Oke, gimana dokter? Dia Ibu Sri tadi di Medan ini mengalami nyeri ketika duduk habis melipat kaki, berdiri itu Ketika sakit, berdiri, ya. atau meluruskan kakinya sakit, begitu pula dengan berjalan. Berdiri dan berjalan ya. Ya, apalagi memang sudah ada pemeriksaan pendukungnya, yaitu ronsen Aha. 5 tahun yang lalu malah ya, yang sudah Betul. dilakukan. Sudah ada pengapuran. Mm-mm. Nah, memang pengapuran di lutut itu atau yang sering disebut dengan osteoartritis pada lutut sangat mungkin sekali menjadi penyebab nyerinya pada saat ini. Gitu. Kenapa memang akhirnya kok muncul lagi pada saat ini? Itu sangat berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh lututnya. Oke. Apakah memang pengapurannya juga dalam 5 tahun ini menjadi bertambah karena lutut kan selalu memegang beban, Betul. membawa beban tubuh selama berjalan, berdiri gitu, sehingga proses pengerusakannya juga akan terus berjalan gitu. Karena obat-obatan, terapi itu tidak ada yang menyembuhkan pengapurannya. Tapi mengurangi saja. Mengurangi saja sakitnya gitu. Jadi apalagi prosesnya mungkin saja sangat masih berjalan selama 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan sekarang mungkin pengapurannya bertambah menyebabkan kalau ketika dia berjalan terjadinya kompresi pada saat weight bearing atau menanggung beban, itu yang menyebabkan nyerinya. Dan seringkali pada yang OA genu ini, OA lutut ini, jaringan-jaringan sekitarnya juga memang bermasalah juga. Tadi kapsulnya, mungkin ada cairan di dalamnya karena peradangan gitu, mungkin karena otot-ototnya, ligamennya gitu. Jadi keterlibatan peradangan di daerah sekitar lutut juga bisa menyebabkan nyeri. Nyeri tadi gitu ya dokter ya. Oke, berarti ini Ibu Sri untuk menanganinya harus bagaimana dokter solusinya ya? Pertama memang target kita adalah mengurangi nyeri, baik itu dengan obat-obatan, medikamentosa maupun non medikamentosa maupun tanpa obat-obatan. Kalau tanpa obat-obatan biasanya kita berikan bantuan terapi dengan berbagai modalitas fisik, baik itu apakah dengan listrik, pemanasan untuk melemaskan otot-ototnya gitu. Nah, ketika nyerinya itu sudah berkurang, yang paling utama adalah bagaimana mencegah
kekambuhan pada lututnya, karena pengapurannya kan tetap di situ. Betul. Gitu. Karena bagaimana tidak terjadi kekambuhan, yang kita modifikasi adalah satu, kurangi beban pada lutut. Beban pada lutut, aktivitas lutut ya menanggung berat badan. Kalau berat badannya berlebih, coba untuk dikurangi. Kemudian aktivitas yang tinggi, bebannya tinggi ke lutut, naik turun tangga, kurangi naik turun tangga. Jongkok, berdiri, atau jalan pun jangan terlalu cepat, karena kalau dengan jalan cepat hentakan ke lutut juga akan besar sehingga akan bisa menyebabkan kekambuhan jadinya. Kemudian penguatan pada otot-otot lututnya, otot-otot paha, karena dengan kekuatan otot paha yang baik, dengan massa otot yang baik, dia akan menanggung beban sebagian dari lutut, sehingga dia akan membantu lutut untuk menanggung beban dan menjaga kestabilan lututnya. Oke, baik gitu. Dokter. Berarti mungkin Ibu Sri bisa untuk mengurangi beban dulu ya pada lututnya tadi, dan mungkin untuk dikonsultasikan lagi ke dokternya ya, berarti ya dokter ya. Oke, lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa, selagi saya ingatkan, bila Anda yang berkonsultasi mengenai nyeri bahu dan juga cara penanganannya, bisa langsung menghubungi kami nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @theirswordtv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya, mari kita saksikan bersama tips kesehatan kenali beberapa nyeri bahu. Tips kesehatan beberapa gejala nyeri bahu. Pembengkakan, mati rasa, kesemutan, kelemahan, nyeri, kehangatan di daerah, kemerahan atau perubahan warna lain, memar, keterbatasan dalam jangkauan gerak normal bahu atau lengan. Kembali lagi ke Dunia Sehat pemirsa, dan saya ingatkan lagi bila Anda ingin berkonsultasi mengenai nyeri bahu dan juga cara penanganannya, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita cari kembali ya perbincangan kami dengan Dr. Fitri Anesterita, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Asya. Nah, dokter, kalau nih ya, ada seseorang yang pernah mengalami nyeri bahu, ada nggak dokter perawatan lanjutannya agar tidak lagi mungkin terasa nyeri gitu dokter, atau bagaimana nih? Setelah nyerinya berkurang nih ceritanya, setelah nyerinya berkurang, tentu yang kita hindari adalah terjadi kekambuhan gitu. Untuk mencegah kekambuhan itu tentu harus tahu apa penyebabnya gitu. Setelah tahu apa penyebabnya, aktivitas apa yang memang akan memperberat itu gitu. Jadi akan sangat berbeda sekali antara satu dengan yang lain aktivitas yang kita hindarinya. Misalnya ketika ada robekan di salah satu otot yang paling sering itu supraspinatus lah. Supraspinatus itu otot yang bergerak pada saat kita ke samping ke atas, ke samping, yang bekerja pada saat mengangkat ke samping gitu. Jadi ketika setelah dia membaik, tentu gerakan-gerakan yang dapat memicu kembali nyerinya itu perlu dihindari gitu. Atau beban yang berlebih yang memang bisa memicu harus dihindari gitu. Dan tadi karena komplikasinya adalah salah satunya ada pelengketan atau bahu beku itu karena lama dia tidak digerakkan, tentu harus tetap dilatih lingkup gerak sendinya gitu. Walaupun dia dalam kondisi nyerinya sudah berkurang, tapi kalau misalnya memang tidak digunakan, tidak digerakkan, bisa kembali untuk terjadi pelengketan itu. Pelengketan gitu. tadi itu. Jadi tetap latihan untuk lingkup gerak sendi terutama. Oke, baik. Berarti dokter, kalau seseorang mungkin mengalami nyeri bahu, nggak apa-apa dokter untuk digerakkan ya, karena mungkin daripada mengalami tadi ya bahu beku ya dokter ya, lebih baik tetap digerakkan sesuai gitu, dengan toleransinya gitu. Jadi memang akan nyeri, tetapi nyeri itu kan ada yang tolerable, dapat ditoleransi, ada yang tidak. Saat nyerinya masih dapat ditoleransi, yaitu tetap harus digerakkan. Oke, baik dokter. Kita sudah ada penelpon lagi dokter ya. Kita langsung angkat saja. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Dengan Sri Rahayu di Parung. Halo Ibu Sri Rahayu di Parung. Langsung saja Ibu. Iya.
Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tuh punya keluhan sudah lama banget saraf berjepit gitu. Ya. Nah ini kalau duduk, kalau sholat itu nggak bisa duduk. Kalau duduk ditekuk kakinya itu sakit sekali otot-ototnya. Berarti di penjepitannya di daerah punggung bawah ya Bu ya? Nyerinya Enggak, nyeri tidak, punggung bawah? di punggung. Nyeri punggung? Iya, sering jatuh dokter saya. Sering jatuh. Ya. Iya. Nyerinya seputar punggung saja atau sampai ke kaki Bu, menjalar? Kakinya sudah besar sebelah. Kaki besar sebelah yang Iya. atau mengecil? Ya kaki yang Terus sakit ini, mengecil atau jadi dari jari tangan, ya, jari-jari tangan itu kesemutan semua, terus kaki itu ya semutan, ya paha, terus sering kram gitu dokter. Umur saya udah 74 tahun. Oke. Ibu kalau boleh tahu kakinya yang membengkak atau membesar kaki kiri atau justru kanan Ibu? Yang ngecil itu kaki kanan. ya mengecil kaki kanan. Itu yang kesemutan Iya, betul. kesemutan itu yang kanan ya Bu ya? Iya, yang besar, yang biasa tuh kanan. Ya, jadi yang sakit yang lebih mengecil sekarang ya Bu ya? Iya betul. Tapi kalau misalnya kita naik itu misalkan tangga gitu satu tuh udah nggak bisa nih yang kaki kiri. Jadi kaki kanan itu nggak bisa untuk setumpu. Oke, baik Ibu. Ya. Baik, Ibu tapi cukup masih bisa jalan ya Bu ya? Iya bisa. Masih bisa Dan ya? sholat itu kalau rukuk bisa, sujud bisa. Nah duduknya itu nggak sakit sekali nih otot di kaki nih di sebelah belakang gitu. Kalau ditekuk sakit sekali gitu. Oke, baik Ibu. Jadi kepingin sholat yang benar gitu dokter. Oke Ibu, baik. Kita langsung jawab saja dokter ya. Ya. Oke baik, terima kasih Ibu, kita coba jawab sekarang. Ya, kelihatannya sih memang Kayaknya sakit sekali nih, Iya. dokter ya. Seringkali masalah saraf terjepit lah ya, kalau ini berarti saraf terjepit di punggung, nyerinya sampai ke kaki ya. Dan sepertinya jepitannya ini memang sudah cukup berat sehingga menyebabkan kelemahan pada otot-ototnya, sudah mengalami mulai mengecil otot-ototnya, kemudian sudah mulai melemah gitu. Kalau saya sarankan sih kontrol ulang dan dilakukan pemeriksaan penunjang. Saya takutkan penekanannya makin hebat sehingga menyebabkan perburukan nanti kondisinya gitu. Nyerinya juga sangat berkaitan kan dengan jepitan sarafnya itu. Tadi saya tidak sempat menanyakan riwayat pengobatan selama ini, apakah memang sudah adekuat atau belum, sudah tepat atau belum, sehingga kita harus mengevaluasi selama ini apakah bagaimana tata laksananya selama ini. Kalau misalnya memang sudah ada gagal terapi selama 6 bulan, itu sudah difikirkan atau sudah indikasi untuk operasi biasanya gitu. Jadi kalau misalnya memang belum pernah, kita bisa coba dulu untuk terapi dengan non operatif gitu, dengan obat-obatan, dengan modalitas fisik, maupun nanti kita berikan korset gitu dan beberapa latihan gitu. Tapi kalau misalnya itu, kalau selama ini sudah pernah dicoba berbagai macam, dalam 6 bulan tidak ada perbaikan dan sudah ada kelihatannya ada kelemahan otot, pengecilan otot, nyeri hebat, sangat mengganggu, bertambah nyeri semakin hari, itu sudah ada pertimbangan untuk operasi. Tetapi ya operasi juga harus melihat kondisi umumnya juga, menimbang 71 tahun. Betul. Pasti ada beberapa kondisi penyulitnya gitu, itu akan dipertimbangkan. Oke, baik dokter ya. Ibu Sri mungkin dilihat dulu, harus ke dokter dulu sudah pernah berkonsultasi atau belum. Kalau sudah, mungkin bisa dikonsultasikan lagi terlebih dahulu apa harus ada operasi atau tidak gitu dokter ya. Baik, kita ada penelpon lagi dokter ya. Baik, selamat siang, dengan siapa di mana? Dari Pak Pendi Medan. Pak Pendi di Medan, Pak. Gini, Bu, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bapak. Saya sudah lama kena penyakit asam urat. Terakhir saya periksakan ke klinik dokter sampai katanya 18
asam uratnya. Lalu akhir-akhir ini saya berjalan, lutut saya ini ngilu, nggak bisa dibawa berjalan. Asal dibawa berjalan, wah sama sekali nyerinya bukan main. Sudah itu di sendi-sendi saya ini ada benjol-benjolan. Kalau pecah benjolan ini macam odol gigi keluar gitu, Bu Dokter. Jadi solusinya bagaimana dan apa yang saya bisa lakukan atau perbuat, Dokter, karena sudah lama ini, Bu Dokter. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mama. Kita coba jawab, Dokter. Ya. Ini ada kaitannya ya dengan asam urat juga dengan nyerinya? Bisa saja. Karena apalagi untuk kasus Bapak ini istilahnya penyebabnya udah ketahuan tadi kan. Jadi apapun tata laksananya harus bermuara dari apa sih penyebabnya. Sehingga penyebabnya ini harus kita atasi dulu, kita kontrol dulu. Gitu. Tadi kalau saya sekilas tangkap bahwa memang asam uratnya belum terkontrol gitu. Sehingga kemungkinan dia untuk menyebabkan masalah sendi sangat besar. Gitu. Jadi pertama sih memang ya harus tentu kontrol asam uratnya, baik obat-obatan maupun dietnya. Gitu, untuk diet asam urat lah ya. Nanti pasti Bapak ini dokter Bapak ini sudah menjelaskan diet apa saja yang harus dihindari untuk asam urat, untuk yang asam uratnya tinggi. Nah, kemudian untuk masalah sendinya, nyeri lututnya ini yang bisa kita bantu adalah mengurangi nyerinya. Gitu. Ada beberapa obat-obatan untuk mengurangi nyeri. Kemudian tadi modalitas fisik juga ada untuk TENS. Kemudian kalau pada masa masih akut, masih tadi ada pecah keluar odol, itu rasanya masih akut sekali ya. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah pemberian terapi TENS gitu untuk mengurangi nyerinya dulu. Sekali lagi itu harus diistirahatkan dulu. Baik Dokter, terima kasih sekali Dokter ya. Berarti untuk Pak Fendi asam uratnya ditangani terlebih dahulu. Terima kasih Dokter. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini Dokter ya. Dan tentunya untuk pemirsa mohon maaf untuk yang menelpon, kami tidak bisa menjawab semuanya. Dan untuk pemirsa langsung aja bila Anda yang memiliki kritik, saran maupun topik bisa langsung SMS ke kami di nomor 088981005000. Sekali lagi 088981005000. Atau bisa juga bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat CAI-TV atau Twitter di @CAI_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Akhir kata, saya Wulan Juli harus pamit. Jangan lupa saksikan terus Dunia Sehat dan pastinya salam sehat.